Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Hari ini saya akan memberikan pembahasan tentang Jakarta Bayangkara Presisi yang saat ini sedang menjadi wakil Indonesia di ajang FEC Club Championship 2024 yang diselenggarakan di Iran. Jakarta Bayangkara Presisi yang diperkuat oleh Jen Patri dan juga Ervin Ngapet itu sudah menjalani pertandingan pertama melawan tim tuan rumah Sadab Zaid pada hari kemarin. Hasilnya sama-sama kita ketahui, Jakarta Bayangkara Presisi dikalahkan Sadab Zaid dengan skor 1-3. Di set pertama saat itu Sadab Zaid itu menang dengan skor 25-19, kemudian di set kedua lagi-lagi tim tuan rumah menang dengan skor 25-18. Di set ketiga Jakarta Bayangkara Presisi itu bangkit dan bisa menang dengan skor 23-25. Tapi di set keempat lagi-lagi Sadab Zaid itu bisa mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi. Skornya adalah 25-20. Hasil itu memang hasil yang cukup buruk bagi Jakarta Bayangkara Presisi, tapi kita tetap harus memberikan apresiasi kepada para pemain Jakarta Bayangkara Presisi, kepada Alvin Daniel, kepada Nizar Zulfikar, kepada Randy Tamamilang, kepada Yuda Mardiansah dan kawan-kawan, karena mereka sudah menunjukkan effort yang luar biasa, mereka sudah menunjukkan semangat juang yang sangat istimewa. Nah, kalau kita bicara tentang starting line up yang diturunkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, kemarin ada sedikit kejutan karena Alvin Daniel itu dijadikan setter utama oleh pelatih Jakarta Bayangkara Presisi. Padahal di Jakarta Bayangkara Presisi itu ada Nizar Zulfikar yang merupakan salah satu setter senior yang ada di Indonesia, tapi ternyata Redel Toiran selaku pelatih dari Jakarta Bayangkara Presisi memberikan kepercayaan kepada Alvin Daniel untuk menjadi setter utama di 2 set awal. Selain Alvin Daniel, Redel Toiran itu juga menjadikan Ervin Ngapet dan juga Jen Patri sebagai pemain inti sejak menit pertama. Kemudian pemain lainnya adalah Yuda Mardiansah, Randy Tamamilang, kemudian Fahri Zaraka dan juga Ahmad Gumilar yang juga masuk ke dalam roster utama di pertandingan melawan tim tuan rumah kemarin. Nah, kita ketahui hasil yang didapatkan Jakarta Bayangkara Presisi memang cukup buruk, tapi mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengambil kemenangan di set ketiga, memberikan angin segar. Tapi di set keempat memang lagi-lagi Jakarta Bayangkara Presisi itu memang tidak bisa untuk memberikan kejutan lagi melawan tim tuan rumah kemarin. Nah, kalau kita melihat pertandingan kemarin secara langsung di televisi, saat itu memang permainan yang ditunjukkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu memang belum terlalu solid. Karena apa? Tim itu memang baru berkumpul dalam waktu yang tidak lama. Jadi khusus untuk pemain lokal, sebelumnya memang para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu memang sempat tampil di Proliga 2024 kemarin, dan saat itu mereka berhasil menjadi juara Proliga. Tapi untuk 2 pemain asingnya itu memang waktu berkumpul dengan para pemain lokal itu memang sangat minim. Jadi kalau kita ketahui, Jen Patri dan juga Ervin Ngapet itu baru bergabung di Iran bersama para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Rutenya adalah mereka terbang dari Prancis, kemudian langsung mereka terbang ke Iran. Bahkan Jen Patri dan juga Ervin Ngapet itu baru bertemu dengan Nizar Zulfikar, dengan Randy Tamamilang, dengan Yuda Mardiansah itu di bandara. Setelah bertemu, mereka akhirnya berlatih bersama di Iran. Tentu saja itu menjadi waktu yang kurang ideal bagi Jakarta Bayangkara Presisi ketika mengarungi event sekelas FEC Club Championship 2024. Nah, kita juga akan membahas tentang bagaimana statistik yang didapatkan oleh para pemain kedua tim. Jadi kemarin top skor di pertandingan kemarin antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Sadab Zaid itu adalah tim pemain dari tuan rumah, namanya adalah Ali Usman Faryad yang bisa mendapatkan 26 poin. Kemudian top skor kedua itu lagi-lagi pemain tuan rumah, pemain Sadab Zaid, yaitu Amir Gofur yang bisa mendapatkan 19 poin. Nah, top skor ketiga itu adalah Jen Patri yang bisa mendapatkan 18 poin sepanjang pertandingan. Semua poin yang didapatkan oleh pemain timnas Prancis itu didapatkan dari sisi attack. Kemudian Ervin Ngapet itu ada di top skor keempat, dia bisa mendapatkan 15 poin, rinciannya adalah 11 poin didapatkan dari attack, kemudian 3 poin didapatkan dari blok, dan 1 poin didapatkan dari serve. Kita juga harus memberikan apresiasi tersendiri, memberikan pujian tersendiri kepada Randy Tamamilang yang bisa mendapatkan double digit di pertandingan kemarin. Jadi mantan pemain Surabaya Samator itu bisa mendapatkan 10 poin, 9 diantaranya itu didapatkan dari sisi attack, dan 1 lainnya didapatkan dari blok. Nah, kita harus mengakui bahwa memang dari sisi attack saat itu memang
Jakarta Bhayangkara Presisi itu kalah dibandingkan Sahdab Zaid. Jadi sepanjang pertandingan Sahdab Zaid, para pemain tuan rumah itu bisa mendapatkan 65 poin dari attack, sedangkan para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi itu hanya mendapatkan 49 poin dari attack. Kemudian dari blok, kedua tim ini cukup berimbang. Tim tuan rumah itu mendapatkan 7 poin dari blok, sedangkan Jakarta Bhayangkara Presisi itu mendapatkan 6 poin dari blok. Kalau dari serve juga hampir berimbang, Sahdab Zaid itu bisa mendapatkan 4 poin dari blok, sedangkan Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa mendapatkan 2 poin dari blok. Tapi ada satu keunggulan dari Jakarta Bhayangkara Presisi yang tidak dimiliki oleh Sahdab Zaid, yaitu dari sisi error. Sepanjang pertandingan kemarin, para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi itu hanya melakukan 22 error, sedangkan para pemain Sahdab Zaid itu melakukan 25 error. Nah, meskipun demikian, error-error itu dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika melawan Sahdab Zaid tentu harus menjadi evaluasi bagi pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi, karena di 2 pertandingan selanjutnya Jakarta Bhayangkara Presisi itu akan menghadapi Sporting Club yang merupakan klub voli dari Kuwait dan juga Pavlodar yang merupakan tim voli dari Kazakhstan. Kalau kita bicara hasil yang didapatkan Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Sahdab Zaid memang cukup buruk, cukup mengecewakan, tapi kita tetap harus memberikan support kepada Jakarta Bhayangkara Presisi. Hasil itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi di musim lalu, di musim 2023. Saat itu kita ketahui Jakarta Bhayangkara Presisi itu berhasil menjadi runner up setelah di partai final dikalahkan oleh Santori Sandberg. Nah, di pertandingan pertama pada musim lalu, saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi itu juga menelan kekalahan ketika melawan tim tuan rumah, namanya adalah Al Ahli. Saat itu skornya adalah 3-2. Tapi setelah itu Jakarta Bhayangkara Presisi itu berhasil mengalahkan Kanbirahit dengan skor 3-0 dan juga melawan Incheon Korean Air Jumbo dengan skor 1-3. Bahkan di pertandingan selanjutnya Jakarta Bhayangkara Presisi itu tampil sangat solid, tampil sangat luar biasa, termasuk ketika mereka tampil di final. Saat itu di partai final Jakarta Bhayangkara Presisi memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Santori Sandberg. Skor akhirnya itu adalah 1-3 untuk kemenangan Santori Sandberg. Jadi di pertandingan di set pertama saat itu Santori Sandberg itu berhasil mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi melalui pertandingan yang sangat sengit, melalui pertandingan yang sangat kompetitif. Skornya adalah 28-26. Kemudian di set kedua lagi-lagi pertandingannya juga berjalan sangat sengit. Jakarta Bhayangkara Presisi dikalahkan oleh Santori Sandberg dengan skor 23-25, tapi di set ketiga Jakarta Bhayangkara Presisi itu bisa membalikkan keadaan, bisa memetik kemenangan dengan skor 25-23. Tapi di set keempat ternyata Santori Sandberg itu bisa berhasil mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi dengan skor 25-17. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang Jakarta Bhayangkara Presisi. Kita doakan Jakarta Bhayangkara Presisi mendapatkan hasil yang sangat baik, kalau bisa mempertahankan hasil yang didapatkan musim lalu, bahkan kalau bisa Jakarta Bhayangkara Presisi itu memperbaiki hasil yang didapatkan dibandingkan FVC Club Championship 2023 kemarin ketika mereka menjadi runner-up. Kita doakan juga semoga voli Indonesia, timnas Indonesia semakin berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.